Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alfarizi dengan NPM 22412032 dari kelas akuntansi 22A. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi pengembangan sistem akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan oleh analisis sistem melalui 3 tahap utama, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Yang pertama yaitu analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem, dan penyusunan laporan hasil analisis sistem. Analisis pendahuluan. Jika perusahaan memiliki Departemen Sistem Informasi Pekerjaan Pengembangan Sistem Akuntansi, dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analis sistem dan departemen tersebut. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas, luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, hingga jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis dan pengumpulan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk itu, analis sistem harus membuat worksheet atau check sheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Selanjutnya yaitu penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Selanjutnya, pelaksanaan analisis sistem. Yang pertama, analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Yang kedua yaitu menganalisis transaksi. Analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai unit organisasi yang terkait dalam transaksi, formulir yang digunakan, sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, prosedur pelaksanaan transaksi. Yang kedua yaitu desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan pada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu desain sistem secara garis besar. Yang kedua yaitu penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga yaitu evaluasi sistem. Yang keempat yaitu penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima yaitu desain sistem secara rinci. Yang keenam yaitu penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Yang ketiga yaitu implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi. pelatihan dan koordinasi teknis yang akan menjalankan sistem,
pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perencanaan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Selanjutnya yaitu persiapan implementasi sistem. Implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Suatu sistem akuntansi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pemakai dan penuh dengan kesalahan akan berdampak lama bagi pemakai meskipun kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, bagian yang penting dari laporan final implementasi sistem adalah perencanaan implementasi sistem. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan karyawan. Jika sistem akuntansi baru dikembangkan dalam perusahaan dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan berhasil atau hingga berhasil, setiap orang yang terkait dengan sistem tersebut harus dibuat sadar tentang tanggung jawabnya masing-masing terhadap pelaksanaan bagian sistem yang menjadi tanggung jawab dan tentang apa yang dapat dimanfaatkan dari sistem tersebut bagi pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, dalam tahap implementasi perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan karyawan yang akan terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi. Pelatihan karyawan ditunjukkan kepada karyawan yang akan mengoperasikan sistem akuntansi. Karyawan yang mengoperasikan sistem ini atau sistem akuntansi terdiri dari karyawan bank bertugas untuk menyiapkan, masukan, mengolah data, dan mengoperasikan serta menjaga komponen fisik dan logistik sistem akuntansi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai metodologi pengembangan sistem akuntansi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.